namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Shalom Alaikum. Berikut adalah pengumuman untuk aktiviti sepanjang minggu hadapan. Always Say a Prayer akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 8 malam dan juga melalui aplikasi Zoom. Sebarang update berkenaan link untuk menyertai Asap Prayer akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp Komsel masing-masing. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Deacon Jimmy, Ketua Bidang Doa SMI Bandar Labuan. Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap. Ada yang mungkin berisiko dibuang kerja, ada yang mengalami kesukaran dalam perniagaan atau masalah dalam hubungan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi Ketua Komsel masing-masing atau Ketua Bidang Doa Deacon Jimmy di dalam talian 014 656 8772 atau Pastor Gereja SMI Bandar Labuan, Pastor Alamsyah Livinus di talian 011 3566 3581. Jemaat boleh menyumbang, memberi persembahan atau persepuluhan secara atas talian di akaun bank 03 80 10 00 220 Hong Leong Bank atas nama Sidang Injil Borneo Bandar Labuan. Shalom kepada semua jemaat yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Selamat pagi saya ucapkan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk muji dan menyembah Tuhan kita meskipun hanya melalui alam maya. Mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam firman Tuhan sebelum kita memulakan ibadah kita yang terambil dari Habakuk 2 ayat 1 hingga 5. Tajuk besarnya di sana, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan.
Mari saya mengajak kita semua berdoa sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, dan saya akan mengaminkan doa kita. Bapa kami yang berada di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, pelindungan, penyertaan-Mu ke atas kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga pada pagi ini ya Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama di hadapan device kami untuk bersama-sama muji dan menyembah Engkau dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Meskipun kami hanya dapat belajar melalui media yang ada ya Bapa, kami bersyukur karena dengan adanya media Tuhan, kami masih dapat menjalankan ibadah kami Tuhan. Kami masih dapat bersama-sama muji dan menyembah Engkau Bapa. Dengan ini kami menyerahkan setiap daripada kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau mimpin kami ya Tuhan, Engkau yang berkati kami ya Bapa. Khusus dari flow ibadah kami ini Tuhan, diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Bapa, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap device yang kami gunakan ya Tuhan, internet connection yang kami gunakan ya Bapa, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sekiranya ada kuasa-kuasa roh jahat yang cuba menghindarkan kami dari menyertai ibadah pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dari tempat ini ya Bapa, agar kami dapat meneruskan ibadah kami dengan penyertaan daripada Engkau. Engkau yang menyertai kami Bapa, Engkau memberkati dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan.
Spirit move within me till I overflow. For your love consumes me. Lord, take control. Here I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands when my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Lord, you are my rescue. I've been met you, anchored to a home, only found in you. And though the mountains tremble, I will not be moved. For your faithful love will see me through. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands when my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Great is your faithfulness. Great is your faithful love, oh Lord, unto me. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh Lord, unto me. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands when my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Holy is the name of Jesus Christ. Terima kasih firman pujian dan penyembahan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Sebelum kita
mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, sertai kami dari awal sampai selesai, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberikan kami suatu kekuatan yang baru dalam hati kami, agar kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sertai hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, roh dunia yang coba mengganggu pikiran dan hati kami Tuhan, hamba berdoa kiranya Kau singkirkan agar roh Tuhan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal sampai selesai memberikan firman Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, salam, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kita. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saya membaca dalam bahasa Indonesia. Saudara boleh mengiringi di rumah di pembacaan kalian masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagap, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Baiklah saudara-saudara, puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita demikian panjang. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar satu topik berdasarkan pembacaan kita, yaitu peringatan Allah di masa sukar. Peringatan Allah di masa sukar. Nah saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh kita belajar tentang tema ini saudara-saudara, apa yang perlu kita pahami sekarang? Kita sekarang tidak hidup di masa yang sangat senang. Kita tidak hidup di masa yang membahagiakan. Kita sudah paham itu saudara-saudara. Sudah 1 tahun lebih kita hidup di dalam tekanan. Sudah 1 tahun lebih kita hidup di dalam penderitaan, boleh dikatakan sebagai penderitaan. Selama 1 tahun kita hidup di dalam persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak ada jalan penyelesaiannya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini tidak secara kebetulan kita merenungkan suatu topik dalam firman Tuhan, yaitu Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang membicarakan tentang peringatan Allah bagi manusia di masa-masa yang sukar. Nah, pesan ini disampaikan kepada bangsa Yehuda, saudara-saudara, di mana kita akan belajar nanti mengapa pesan ini disampaikan di bangsa ini. Nah, mari kita perhatikan sebelum lebih jauh. Kita belajar tentang latar belakang Nabi Habakuk. Siapa itu Nabi Habakuk? Nah, Nabi Habakuk itu disebut sebagai nabi yang bingung, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia hidup pada masa kehancuran, dia hidup pada masa kekacauan yang sedang terjadi dalam bangsa Yehuda. Nah, pada zaman Nabi Habakuk hidup di tengah-tengah bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda ini sendiri berada di tengah-tengah bangsa Asyur, yaitu Assyria dulu dalam 700 Masehi. Sebelum itu saudara-saudara, bangsa kerajaan Assyria ini ibu kotanya adalah Asyur. Kita semua kenal kalau kita baca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kerajaan ini terjadi perpecahan antara Babilonia dan kerajaan Mesir.
Nah, jadi kerajaan Babilonia dan kerajaan Mesir itu sedang berperang untuk membuktikan atau untuk mau menjadi sebuah bangsa yang kuat, menjadi seorang penguasa yang terkuat pada saat itu. Nah, kenapa bangsa Yehuda itu kena di sana? Nah, kita perhatikan saudara-saudara bahwa bangsa Yehuda itu adalah satu bangsa yang kecil. Bangsa yang kecil, dia terletak di antara di antara kerajaan Babilonia dan kerajaan Mesir. Nah, di sana mereka sedang mengalami ketakutan karena kedua bangsa kerajaan yang besar ini sedang berperang, mau membuktikan atau mau menjadi negara yang kuat. Nah, mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka ditekan, mereka takut berpikir, oh bila-bila masa nanti kami akan hancur, saudara-saudara. Nah, kita perhatikan peta ini. Kalau kita perhatikan peta ini, dalam lingkaran yang warna merah itu adalah bangsa kerajaan Assyria atau suatu bangsa yang sangat besar pada masa itu. Nah, di sana ada bangsa Niniwe, ada Karkemis, ada Asyur yang ibu kota Assyria, dan juga Samaria di mana ada Yehuda di sana. Nah, ada Babilonia dan ada juga Mesir. Nah, saudara-saudara, di sana ada Babilonia dan di tengah-tengah Babilonia dengan Mesir itu ada Yehuda. Nah, jadi disinilah mereka itu takut, mereka khawatir karena mereka itu berada di tengah-tengah peperangan bangsa yang besar, seolah-olah mereka itu seperti istilah rusa ada di tengah-tengah gajah yang sedang bergaduh. Nah, saudara-saudara, disinilah bangsa Yehuda itu ada, dan disitulah masa inilah bangsa Nabi Habakuk itu hidup di tengah-tengah mereka. Nah, akibat perpecahan ini, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam hati orang-orang Yehuda? Pertama, mereka merasa bahwa hati mereka itu menjadi tawar, hati mereka menjadi tumpul terhadap peringatan para nabi. Mereka sudah tidak lagi peduli tentang peringatan-peringatan, termasuk peringatan Nabi Habakuk yang ada pada saat itu. Itu sebab Nabi Habakuk bingung, saudara-saudara. Nah, yang kedua, hati mereka sudah menjadi keras, seolah-olah mereka merasakan, oh sudah tidak ada lagi pertolongan Tuhan terhadap bangsa Yehuda ini. Tidak ada lagi tanda-tanda Tuhan mau menolong kita. Nah, di sana mereka mulai melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka melakukan kekerasan, pemerasan, penindasan, bahkan pemujaan-pemujaan berhala mereka lakukan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup pada masa itu, saudara-saudara. Nah, hal itu tidak mustahil terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya pada saat ini. Ada banyak sekali yang kita pikirkan untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita pada masa yang sukar ini, di mana kita sudah mulai ada yang diberhenti kerja, ada yang mulai dipotong gaji, ada yang mulai tidak tahu di mana lagi mencari pencarian. Ada banyak sekali yang menuntut kita untuk hidup seperti bangsa Yehuda. Ada banyak hal yang mulai menawan pikiran kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, firman Tuhan hari ini bukanlah secara kebetulan untuk memberi kita peringatan di masa sukar. Kenapa, saudara-saudara? Ada beberapa peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi yang melalui melalui Nabi Habakuk. Nah, mari kita perhatikan beberapa hal yang menjadi peringatan Allah bagi manusia di masa sukar. Nah, yang pertama, saudara-saudara, peringatan terhadap orang fasik, ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu firman Tuhan katakan dalam pasal yang kedua. Ayat yang kelima katakan apa? Orang sombong dan hianat, dia yang melanggar, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Nah, perhatikan saudara-saudara, Allah memberi peringatan melalui Habakuk terhadap orang-orang fasik. Paling tidak melalui Nabi Habakuk itu ada 5 model, ada 5 jenis pelanggaran yang Allah sangat marah. Yang pertama itu, saudara-saudara, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu berbicara tentang orang-orang Babel yang mabuk oleh kekuasaan. Berbicara tentang orang Babel, orang Mesir yang sudah mulai mabuk oleh kekuasaan, akhirnya mereka berperang. Mereka sudah tidak peduli lagi, akhirnya manusia itu akhirnya Babel itu menjadi gila kuasa. Nah, hal ini juga terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Manusia itu sudah mulai mabuk oleh kekuasaan. Manusia sudah mulai merasa lebih unggul. Manusia sudah mulai merasa paling hebat. Manusia sudah karena merasa diri dia hebat, merasa dia punya kuasa, dia merasa lebih unggul daripada yang lain, sehingga ia menghasilkan gila hormat.
Banyak hal yang terjadi saudara-saudara. Ada banyak orang yang gila kuasa seperti Babilonia pada saat itu. Nah, banyak orang pada saat ini, orang bukan saja orang yang tidak kenal Tuhan. Hari ini orang-orang percaya sendiri saudara-saudara sudah mulai mabuk oleh kekuasaan dunia ini. Sudah banyak orang-orang percaya yang pada hari ini mulai merasa diri mereka lebih unggul, mulai merasa diri mereka paling hebat, sehingga dalam gereja sekalipun mereka masih mau dihormati. Saudara-saudara, firman Tuhan tegas dikatakan oleh Habakuk bahwa orang-orang yang gila kuasa itu tidak ada tempatnya. Bukan saja di luar sana, di dalam gereja juga saudara-saudara. Karena gereja bukan mencari tempat penghormatan. Itu yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu yang sedang terjadi di lingkungan orang Kristen pada saat ini saudara-saudara. Sehingga mereka tidak lagi dipandang sebagai pengikut Kristus, tapi mereka dipandang sebagai orang biasa. Pelanggaran yang kedua saudara-saudara dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana menceritakan tentang orang-orang Edom yang tinggal di tebing-tebing tinggi dekat Laut Mati, dengan membangun tembok yang tebal di sekeliling mereka, dan dari tempat itu mereka menyerang kota lain dan merampas kota-kota di sekitar mereka. Bangsa Edom adalah bangsa yang hebat saudara-saudara. Mereka hidup di tebing-tebing tinggi. Mereka membangun tembok sehingga pada saat mereka diserang tidak mudah untuk menyerang bangsa Edom ini. Tidak mudah untuk menawan bangsa Edom karena mereka berada di atas tembok yang tinggi. Nah, demikian hidup kita pada saat ini saudara-saudara, disampaikan oleh Nabi Habakuk. Kita mungkin tidak berdiri di atas tembok yang tinggi. Kita mungkin tidak membina tembok di sekitar kita. Tapi bagaimana saudara-saudara, manusia kita membangun tembok-tembok di dalam hati kita. Kita mulai membangun dinding-dinding dalam hati kita saudara-saudara. Dinding apa itu saudara-saudara? Dinding kesombongan, dinding keangkuhan, dinding kebongkakan, dinding keras hati. Akhirnya hati kita itu tidak dapat disentuh oleh siapapun. Akhirnya kesombongan kita itu menghancurkan hidup kita seperti hidup kita sendiri. Kenapa saudara-saudara? Kita membangun tembok yang sangat keras. Kita sedang membina suatu tembok yang sangat tinggi dalam hati kita. Kita hidup dalam kesombongan. Kita hidup di dalam keangkuhan. Kita tidak memperhatikan orang di sana. Sekalipun kita melihat orang-orang yang kecil, kita tidak pedulikan saudara-saudara. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kesombongan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Sangat simpel saudara-saudara, Allah sampaikan melalui Nabi Habakuk. Hati-hati terhadap kefasikan, firman Tuhan katakan. Karena manusia seperti ini sekarang sangat banyak saudara-saudara. Hati-hati orang percaya jika terjerumus dalam hal-hal yang sedemikian, artinya kita sedang jauh daripada hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu saudara-saudara. Nah, pelanggaran yang kedua itu saudara-saudara terdapat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Itu berbicara tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dengan tidak halal. Banyak orang saat ini juga seperti itu. Sebab itu firman Tuhan katakan saudara-saudara, hati-hati. Kebanyakan manusia pada saat ini suka menerima hasil yang tidak halal. Orang suka dengan rasuah, orang suka dengan penipuan, orang suka dengan ukutan, orang suka dengan membuat hal-hal yang maksudnya skema-skema di internet. Kalau kita itu yang kita biasa. Banyak orang membuat hal-hal yang tidak halal. Apa yang penting mereka dapat keuntungan yang lebih. Apa yang penting mereka punya poket penuh. Tidak peduli halal ataupun tidak. Yang penting mereka makan. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita peringatan bahwa orang-orang yang seperti demikian itu pasti akan mendapat murka Tuhan. Karena disampaikan oleh Nabi Habakuk. Tuhan sampaikan melalui Nabi Habakuk saudara-saudara. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat itu dan sedang terjadi dalam dunia kita pada masa sekarang ini saudara. Nah, pelanggaran yang seterusnya itu ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Itu berbicara tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, penindasan dan pemerahan. Di sanalah terjadi saudara-saudara, manusia sering meremehkan dan tidak menghargai orang lain. Manusia sudah tidak lagi menganggap orang lain tidak berguna, yang dia merasa bahwa dirinya sendirilah yang paling baik, yang merasa dia punya diri sendirilah yang paling hebat. Sehingga hilang rasa hormat, hilang rasa menghargai, hilang rasa sopan. Anak-anak sudah mulai menengking orang tua. Anak-anak sudah mulai menjual orang tuanya.
Anak-anak sudah tidak peduli lagi dengan orang tua. Oh, terserah bapak ini bagaimana. Saya harus hidup sendiri, saya harus berdikari. Banyak orang yang melupakan keluarganya. Banyak orang tua yang sudah tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anak. Banyak lagi sudah ibu bapak yang sudah tidak dapat mendidik anaknya dengan baik. Kenapa saudara-saudara? Karena terjadi kejahatan. Hilang rasa sopan. Sangat menjadikan sekali saudara-saudara jika hidup kita ini sudah tidak ada sopan santun. Padahal dulu masa sekolah kita diajar macam mana kita bersopan santun di dalam keluarga terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi firman Tuhan katakan saudara-saudara bahwa hal itu pasti terjadi, bahwa di mana manusia akan meremehkan antara satu dengan yang lain. Hati-hati, hal ini sedang terjadi di dalam gereja juga seperti saat ini saudara-saudara. Hanya saja mungkin tidak terlalu nampak. Karena kadang-kadang orang menutupinya dengan kerohaniannya yang sementara. Kadang-kadang orang perlihatkan, oh ini hanya untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, karena merasa bahwa diri lebih rohani lah, akhirnya kita menjadi orang yang mendapat murka Allah. Hal ini sedang terjadi di dalam gereja. Karena menjadi orang percaya saudara-saudara bukan hanya sekedar menjadi orang percaya. Orang alik saya katakan bahwa orang percaya itu harus menjadi orang percaya yang luar biasa, yang menceritakan Tuhan di dalam hidupnya, bukan menceritakan siapa saya. Nah, hal ini saudara-saudara terjadi dalam kerajaan Yehuda pada saat itu, di mana pada saat mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam persoalan yang sangat besar, mereka hidup untuk melakukan kejahatan di antara mereka. Nah, pelanggaran yang seterusnya saudara-saudara, ayat yang ke-19 dikatakan di sana, yaitu tentang pemujaan berhala. Pemujaan berhala pada saat itu mereka lakukan supaya mereka dapat hidup untuk seterusnya. Mereka mau mencari Tuhan mereka. Mereka mau mencari bahwa mereka harus ada pelindung. Akhirnya mereka menyembah berhala-berhala pada saat itu supaya mereka dapat hidup terus. Nah, pada saat ini saudara-saudara, tidak mungkin terjadi pemujaan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Tidak ada patung-patung yang kita bangun, tidak ada hal-hal yang kita buat untuk kita sembah. Tapi saudara-saudara, seberapa sering keuntungan kita, seberapa sering kenikmatan hidup kita, seberapa sering kenyamanan hidup kita itu kita tempatkan sebagai hal yang paling penting daripada Allah. Hal itu menjadi berhala bagi kita saudara-saudara. Kita tidak mungkin menyembah berhala ini, tapi berhala modern itu sangat banyak. Berhala zaman sekarang itu bukan hanya bercerita tentang patung, bercerita tentang apa yang kita buat, yang kita reka, kemudian kita sembah, tidak. Penyembahan berhala pada zaman sekarang, zaman modern ini sangat banyak saudara-saudara. Penyembahan berhala pada saat ini terlalu banyak sehingga susah untuk kita cari, oh mana satu yang berhala, mana satu yang betul. Nah, firman Tuhan katakan saudara-saudara, seringkali kita menjadikan kenikmatan, kenyamanan hidup kita itu sebagai berhala. Seringkali kita menjadikan keuntungan kita itu sebagai berhala dalam hidup kita sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti firman Tuhan katakan saudara-saudara bahwa pemuja berhala, ayat yang ke-19 itu katakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Dengan itu saudara-saudara, firman Tuhan jelas katakan kepada kita bahwa pemujaan berhala itu mendapat murka Allah. Karena itu harus kita pahami saudara-saudara bahwa pada zaman yang sangat sukar ini, banyak orang yang menjadi fasik, banyak orang yang mulai melupakan Tuhan, banyak orang yang sudah mulai tidak lagi peduli dengan Tuhan seperti yang terjadi di bangsa Yehuda pada saat itu saudara-saudara. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup di dalam stres, mereka hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Sehingga firman Tuhan itu bukan lagi suatu firman Tuhan yang harus mereka ikuti, tapi firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah obat penadol bagi mereka ketika takut baca firman Tuhan tapi tidak pernah paham, saudara-saudara. Nah, jadi firman Tuhan itu sangat jelas hari ini. Tuhan memberi peringatan kepada Habakuk bagi bangsa Yehuda, bukan hanya bagi bangsa Yehuda, tapi harus disampaikan kepada jemaat Tuhan yang hidup pada zaman modern ini, saudara-saudara. Karena itu hati-hati terhadap kefasikan, hati-hati terhadap orang fasik, karena mereka akan mendapat murka Allah. Yang kedua, saudara-saudara, apa peringatan Allah bagi manusia pada masa yang sukar? Yang kedua, peringatan terhadap orang benar. Nah, Allah memberi peringatan bukan hanya kepada orang fasik.
Allah memberi peringatan bukan tentang orang-orang yang tidak baik, tapi Allah juga memberi peringatan terhadap orang-orang yang hidupnya benar. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusukkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saudara-saudara, apa peringatan yang Allah sampaikan kepada orang percaya? Apa yang Allah sampaikan kepada kita sebagai orang benar? Yang pertama, Allah sampaikan supaya kita harus tetap Tetap menjadi terang atau saksi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi Menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kita harus sedia untuk menjadi saksi di masa yang sukar ini, saudara-saudara. Nah, Markus 4 ayat 21 juga mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di mana? Di atas kaki dia. Adakah orang bakar lilin kemudian letak di bawah meja? Pasti kita buka, oh ini orang miring, dia punya kepala sedikit. Nah, pasti orang pasang lilin itu letak di atas supaya cahayanya itu nampak dan ruang yang gelap itu menjadi terang. Nah, itu maksud firman Tuhan. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam sebuah pelita yang dimaksudkan oleh Markus ini, itu harus terdiri dari beberapa unsur agar dapat menyala. Nah, unsur yang pertama itu harus ada bekasnya atau bejana atau bekasnya atau tempatnya, baik itu daripada emas, perak ataupun besi. Nah, yang kedua harus ada minyak. Yang ketiga harus ada sumbu. Sumbu itu kain yang dimasukkan kemudian nanti itu akan dibakar, yang menghubungkan antara api dengan minyak. Nah, unsur ini harus bersatu, harus bekerja sama. Tidak boleh hanya satu, saudara-saudara. Tidak boleh hanya satu. Mesti ada ketiga-tiga ini. Kalau bejana saja dan minyak saja, tiada sumbu, bagaimana api boleh hidup? Nah, jadi ini berbicara tentang kesatuan kita sebagai orang Kristen. Ini berbicara tentang kebersamaan kita sebagai orang percaya, supaya kita bersatu di dalam Kristus, menjadi saksi, menjadi terang pada zaman yang tidak baik ini, saudara-saudara. Nah, jika kebenaran Tuhan yang ada di dalam diri kita itu disembunyikan, perhatikan, bagaimana orang dapat melihat kebaikan Tuhan? Kalau kita sembunyikan itu dalam hati kita, terang Allah itu dalam hati kita, seperti orang menyalakan lilin kemudian taruh di bawah meja. Macam mana orang boleh nampak kita punya Kristus dalam hati kita kalau kita sembunyikan itu? Kita harus menjadi pelita, itu artinya kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi menjadi alat bagi Tuhan untuk menceritakan Tuhan di luar sana. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan menceritakan kebaikan kita. Mari kita perhatikan lilin, saudara-saudara, atau pelita. Pada saat ia bercahaya, apa yang nampak? Cahayanya terang. Coba perhatikan, ketika pelita itu sedang bercahaya, apakah pelita itu mengatakan, oh saya terang, saya pelita, saya pelita? Tidak, dia hanya diam saja, tapi dia memancarkan memancarkan cahaya. Nah, artinya saudara-saudara, kesaksian hidup kita itu harus lebih nampak, lebih nyata dalam tindakan kita sehari-hari daripada mulut kita yang bercakap potpet. Oh, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya seorang pastor, saya seorang penatua, saya seorang dekan, saya seorang majlis gereja, oh saya seorang yang mengatur program-program di dalam gereja, oh saya seorang yang menyebabkan gereja ini dapat bertumbuh dengan baik, oh saya sebenarnya yang membimbing anak-anak ini menjadi orang benar, oh sebenarnya saya membuat program-program ini sehingga mereka menjadi lebih kenal kepada Tuhan. Stop, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan apa? Jika Kristus ada dalam hatimu, tanpa engkau berkata-kata menceritakan tentang dirimu sendiri, orang akan melihatnya dalam tindakanmu sehari-hari. Dalam apa? Perkataan, tindakan, dan perbuatanmu yang membuktikan itu. Nah, karena itu Tuhan mengatakan, engkau harus menjadi seperti pelita. Engkau harus bercahaya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak cakap. Jangan banyak cerita, oh saya ini orang yang baik, oh saya ini orang yang begini. No, Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan firman Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Tidak perlu cerita, tidak perlu cakap. Kalau Kristus ada di dalam hati kita,
sudah pasti akan timbul dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu yang pertama yang Tuhan ingin mau kita lakukan dalam hidup kita dalam masa yang sukar sebagai orang benar. Kemudian yang seterusnya, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, harus tetap menjadi garam. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara-saudara, dalam firman ini, Matius 5 ayat 13 ini lebih mengarah kepada fungsi. Lebih mengarah kepada fungsi kita sebagai orang benar. Nah, dalam masa yang sangat sukar ini kita harus memiliki fungsi yang benar. Ketika kita perhatikan apa yang Tuhan maksudkan ketika menyebut orang Kristen sebagai garam. Apa yang Tuhan maksudkan ketika Allah menyebutkan bahwa orang percaya itu harus menjadi seperti garam. Ayat yang ke-13 itu. Nah, kalimat ini adalah kalimat penegasan, bukan kalimat perintah. Oh, kalau perintah itu kan biasa, tapi ini penegasan. Penegasan yang terdapat di dalam perintah, penegasan bagi orang percaya bahwa keberadaan mereka adalah sangat bernilai dan mempunyai fungsi yang penting bagi lingkungan. Nah, perhatikan tadi saudara-saudara, kita sudah harus menjadi pelita, kita harus menjadi saksi. Nah, kemudian kita harus menjadi apa? Kita harus menjadi ada fungsinya. Bukan hanya untuk menjadi terang, tapi kita harus berfungsi. Nah, artinya kalau kita sudah terang, kalau kita sudah percaya, pasti kita sudah menjalankan fungsi kita. Nah, perhatikan dulu fungsi garam itu. Kita semua sudah tahu, saudara-saudara. Sebelum saya katakan garam, ketika saya sebut garam saja, kita semua sudah tahu. Di rumah-rumah, di mana-mana rumah saudara pada zaman ini, pada saat ini, saudara-saudara, orang boleh punya kereta Mercedes, orang punya kereta BMW, orang punya kereta Pro 2, tapi tidak semuanya. Saudara-saudara, tidak semuanya dapat beli kereta itu. Tapi garam, setiap rumah itu ada. Kenapa saudara-saudara? Karena fungsi garam itu yang pertama dia ada adalah bahan pengawet. Yang kedua dia penambah rasa, membuat rasa yang tawar itu menjadi ada rasa ya masing sedikit lah. Dan kemudian dia dapat memperlambatkan atau mencegah pembusukan yang terjadi. Nah, jadi garam itu fungsinya itu seperti itu. Artinya kalau kita perhatikan fungsinya dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ketika kita memiliki Kristus, ketika kita memiliki firman Tuhan, haruslah atau biarlah kita menjadi orang yang selalu diperlukan oleh keluarga dan setiap orang. Itu fungsi garam, saudara-saudara. Garam itu diperlukan, setiap rumah itu ada garam. Kenapa? Karena ada fungsinya yang sangat baik. Nah, jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, firman Tuhan katakan saudara-saudara, di masa yang sangat sukar ini, engkau harus dapat berfungsi dengan baik sebagai orang percaya, supaya engkau diperlukan bukan hanya dalam keluarga, tapi engkau diperlukan di mana engkau sedang berada. Ketika kita memiliki Kristus, saudara-saudara, dan orang di sana yang tidak melihat Tuhan, ketika mereka melihat kita ada fungsi yang baik, maka mereka akan melihat bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, jadi peringatan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, itu ada dua. Yang pertama, Tuhan beri peringatan supaya jangan kita hidup seperti orang fasik. Yang kedua, kita diingatkan oleh Tuhan sebagai orang benar. Karena orang benar hidup oleh percayanya. Nah, jadi orang benar itu saudara-saudara harus tetap menjadi saksi di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sekalipun di dalam masa yang sangat tidak baik pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki apa? Memiliki fungsi yang benar supaya kita diperlukan dimanapun kita pergi. Orang merasakan kehadiran kita dimanapun kita sedang berada. Orang merasakan sukacita yang ada pada kita. Artinya saudara-saudara, kita hadir di tengah dunia ini memberi rasa. Kita hadir di dunia ini memberi rasa yang sedap bagi orang-orang di luar sana, saudara-saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, saudara, sekalipun engkau hidup di dalam kesukaran, sekalipun engkau hidup di dalam masa yang sangat susah, apa yang penting di sana sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan pasti ada dalam hidup engkau. Karena itu, saudara-saudara, jadikan firman Tuhan pada hari ini peringatan kepada kita supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, tujuan peringatan itu saudara-saudara
diberikan untuk mengingatkan orang agar kembali terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian Allah memberi peringatan kepada manusia melalui Nabi Habakuk agar tetap waspada terhadap kefasikan dan tetap menjadi kesaksian dan memiliki fungsi sebagai orang percaya. Dan Allah mau manusia kembali kepadanya, berharap kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia sekalipun berada dalam masa kesukaran. Firman Tuhan yang saya bawa sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, agar kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami, agar kami terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bersyukur kebaikan penyertaan Tuhan bagi kita. Baiklah saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita hidup di dalam masa yang sangat sukar, tapi kita yakin dan percaya Tuhan, sekalipun dalam masa yang sangat sulit ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang terbaik bagi kita. Jadi saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan yang memberi persembahan, silakan persembahan secara online, akan dipaparkan sebentar nanti. Jadi mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami juga sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau menyertai seluruh jemaat Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di pusat-pusat kuarantin, yang sedang berjuang dengan penyakit COVID-19. Bapa, hamba berdoa biarlah kiranya kasih karunia penyertaan Roh Kudus menyertai mereka, memulihkan keadaan mereka, menghiburkan hati mereka, menguatkan hati mereka, agar mereka terus berpengharapan dalam Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa mereka sangat terganggu pada saat ini, tapi biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai mereka, Roh Kudus Tuhan menyertai mereka, agar mereka terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan, baik pun yang tidak sempat memberi persembahan. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Kau berkati mereka, Engkau urapi mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati mereka terus menerus dalam hidup mereka, yang mereka dapat menikmatinya dengan sukacita daripada Roh Kudus. Jemaat Tuhan, arahkan wajah-Mu kepada Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaan dan usahamu, diberkatilah Engkau dalam keluargamu, diberkatilah seluruh isi rumahmu, diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar, ketika Engkau masuk, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah seluruh keturunanmu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi Engkau dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga Engkau melimpah di dalam iman dan pengharapan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kita terus dikuatkan, diteguhkan, sehingga Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.